Hai teman-teman, oke kita akan lanjutkan ke bab 4 dari konseling individu. Dan pada bab 4 ini yang akan kita bahas yaitu kualitas dan pendidikan konselor. Nah, kita sebagai konselor itu juga harus memiliki kualitas profesional. Karena apa? Segala ilmu kita itu akan diterapkan oleh klien kita. Jadi kita harus memiliki pengetahuan dan kompeten yang baik, ibaratnya profesional. Nah, dalam ini kita akan membahas dua sub, yaitu pendidikan calon konselor dan yang kedua yaitu latihan calon konselor. Nah, pendidikan calon konselor ini itu minimal kita itu harus S1 layaknya seperti dokter. Tetapi itu hanya menjadi pembimbing, belum bisa melakukan praktek kerja ataupun langsung praktek menjadi konselor, belum bisa. Karena syarat untuk menjadi kita bisa melakukan praktek menangani kasus masalah klien itu pertama kita sudah diuji oleh asosiasi bimbingan dan konseling. Kemudian kita itu minim lagi itu harus S2. Nah, saat S2 ini kita punya sertifikasi jadi untuk bisa praktek dan bisa mengajar. Nah, jadi minimal sekali itu kita harus lulusan S1. Jadi kita mampu, dan itu pun posisi kita menjadi pembimbing. Jadi hanya mampu memberikan ilmu-ilmu kepada klien kita. Nah, untuk ke tahap selanjutnya yaitu kita memberikan praktek, kita itu harus S2. Nah, di sini nanti kita baru dapat sertifikasi buat mengajar dan buat praktek. Dan kita sudah diuji oleh asosiasi bimbingan dan konseling. Oke. Tips-tips buat latihan kita jadi calon konselor itu apa aja Mbak yang dibutuhkan? Pertama, yaitu pemahaman diri atau self knowledge. Jadi kita sebelum memberikan pemahaman kepada klien, menangani masalah klien, kita harus mengenali diri kita. Jadi sebelum kan ada pepatah, kenali dirimu dahulu sebelum kau mengkritik orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita pertama itu harus self knowledge. Kita harus mengerti kondisi kita, diri kita, kepribadian kita, sifat, watak, kepribadian, intinya dalam kita lah. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu kompeten. Nah, kompeten itu kompetensi pengetahuan. Karena bakalnya nanti kita akan memberikan sebuah pengetahuan juga ke klien kita, dan kemungkinan klien kita itu akan mempraktekkan apa yang kita berikan. Ya nggak kemungkinan, pastinya ya seperti itu. Jadi kita harus berkompeten, punya potensi gitu, harus punya pengetahuan yang luas gitu. Itu tiket kedua sebagai calon konselor. Yang ketiga yaitu kesehatan psikologis. Ya masa ya kita kalau jadi konselor, kita juga kondisi psikologis kita juga harus sehat. Karena bakal kita akan ketemu dengan orang-orang yang bermasalah gitu. Jadi kalau kita kondisi psikologis kita sehat, mindset kita positif, kita akan menyelesaikan masalah si klien itu dengan tenang, dengan baik, dan mampu mencapai tujuan dari akhir proses konseling nanti, seperti itu. Yang keempat yaitu dapat dipercaya. Nah, ini kunci yang paling utama. Soalnya kita akan menerima semua masalah dari klien kita. Nah, semua masalah itu merupakan rahasia yang harus kita jaga. Nah, agar kita mampu dijaga oleh klien kita, maksudnya dipercaya agar si klien mampu bercerita mengenai permasalahannya, kita itu harus mampu dipercaya oleh klien kita dulu. Nah, makanya kita belajar dari kecil, dididik itu biar kalau ada orang yang menitip amanah, kita harus sampaikan. Ya, itu kita belajar mengasah diri untuk menjadi calon konselor. Lebih-lebihnya mengasah atau melatih kita untuk mudah dipercaya orang. Kita kalau sudah banyak yang percaya kepada kita atau kita mudah dipercayai, otomatis orang-orang itu akan datang ke kita. Karena mereka percaya bahwasanya, oh kamu bisa dipercaya, kamu itu orang yang amanah. Oke, aku akan cerita masalahku ke kamu ya. Nah, gitu. Jadi proses konseling itu akan mudah seperti air gitu, mengalir aja gitu. Beda lagi kalau memang belum bisa dipercaya.
pernah punya catatan kriminal atau gimana, orang datang itu ragu. Jadi kalau mau cerita, loh ini aibku, aku aja belum percaya sama kamu, gimana aku mau cerita gitu. Nah, jadi proses konseling yang kita dapatkan itu sulit untuk menggali masalah si klien seperti itu. Nah, lanjut kejujuran. Nah, ini tuh selain dapat percaya, kita harus jujur. Jadi jujur itu maksudnya apa, Mbak? Apa yang dipermasalahkan oleh klien kita, terus kita punya informasi apapun, kita tuh harus menyampaikannya ke klien. Jadi kita harus jujur. Contoh, seandainya masalah klien itu aslinya kita itu tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi klien ini. Nah, demi entah kita ingin punya dapat imbalan berupa materi atau gimana, kita akan bilang intinya, iya saya bisa kok menyelesaikan masalah Mbak, silakan cerita saja, nanti saya selesaikan masalahnya. Nah, seperti itu. Ujung-ujungnya ternyata dia dari awal itu tidak bisa, demi hanya meraup ingin punya penghasilan gitu loh. Jadi dia apapun treatment yang diberikan itu ngawur, teman-teman. Nah, ini tuh tidak boleh. Jadi kalian itu harus jujur. Misalnya kan memang saat klien kita itu bilang, cerita masalahnya memang parah dan itu memang jauh dari kemampuan kita, bilang saja dari awal, karena ini lebih baik. Dan memang orang yang bermasalah, orang yang punya masalah itu harus diselesaikan gitu loh, jangan malah nambahin masalah gitu. Jadi kalau kita tidak jujur, itu kita malah menambahi masalah si klien, memberikan jalan yang sesat klien kita gitu. Jadi harus jujur, maaf Mbak, kayaknya saya belum mampu untuk menyelesaikan masalah Mbak. Saya nanti akan kasihkan Mbak masalah Mbak ini ke teman saya. Saya yakin dia lebih mampu dari saya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nah, itu akan membangun hubungan dengan klien itu dengan baik gitu loh. Jadi keluar dari ruang konseling itu mereka itu tidak ada perasaan mangkel atau jengkel atau marah, nguruntel atau tidak ada. Malah makasih ya Pak sudah memberitahu saya. Nah gitu, malah klien itu suka dengan pelayanan kita gitu. Selanjutnya yaitu bersikap hangat. Nah, bersikap hangat itu maksudnya kadang di ruangan konseling antara klien dan konseling kan situasinya entah menegangkan, takut gitu ya. Jadi kita harus mampu merangkul klien kita. Kita harus mampu menetralkan suasana dalam proses konseling. Jadi kita itu harus bersikap hangat, open, welcome pada klien kita gitu. Silakan Mbak. Iya, oh ya bisa saya bantu? Mbak punya apapun cerita aja. Saya tuh suka kalau diceritain orang. Nah seperti itu. Bersikap hangat ke klien kita, otomatis klien memberikan feedback baik kepada kita. Ya Allah, terima kasih Pak, terima kasih Mbak. Iya, saya selama ini punya masalah seperti ini. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Mbak, bertemu dengan Bapak yang bisa mampu lantaran bisa menyelesaikan masalah saya, dan seperti itu. Kemudian yakni pendengaran yang aktif. Kita nanti kelak jadi konselor itu bisa dikatakan 24 jam akan mendengarkan cerita klien. Jadi kondisi fisik kita secara fisik itu harus baik dalam pendengaran ya teman-teman. Jadi karena nanti ini nanti yang menjadikan penghubung kita dalam proses konseling. Saat kita mohon maaf kalau pendengaran kita ada yang bermasalah, otomatis kita akan memahami masalah si klien itu juga bisa salah paham gitu. Makanya pendengaran ini kita harus sehat. Selain itu kita nanti akan menjadi pendengar yang aktif bagi klien kita. Jadi contohnya saja ya teman-teman, kalau kalian cerita terus saya kasih respon yang jelek, entah saya tinggalin kalian ngomong aja, saya tinggal sama omongan sama yang lain, kan sakit hati ya teman-teman. Nah, seperti itu kita jadi konselor itu belajar mendengarkan gitu. Jadi mendengarkan cerita klien dengan sabar seperti itu. Nah ini sabar. Selanjutnya sabar.
kita kelak nanti bertemu klien dari lapisan budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, perilaku, sifat yang berbeda. Otomatis cara penanganan antara klien 1 dan klien 2 itu juga berbeda. Nah, jika nanti kita ketemu dengan klien yang memang agak sulit diajak kompromi, ayo Mbak silakan bercerita. Dia drama nangis sampai nggak bisa diam. Terus nanti beda lagi kalau nanti ada yang baru masuk, anaknya cerewet, banyak omong gitu ya, sampai sulit gitu dikasih omongan, kita kasih nasihat sulit. Nah, semua itu kita harus memiliki sifat sabar, karena dengan kesabaran ini kita yang akan mengontrol emosi kita gitu. Jadi jangan malah menjadikan situasi proses konseling ini tambah rumit. Nah, jadi kita harus pandai-pandai bersabar, karena kelak nanti kita akan bertemu dengan klien yang berlatar belakang yang berbeda dari kita, latar belakang antara klien 1 dan klien 2 yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Lanjut, latihan calon konselor selanjutnya yaitu kita harus peka. Peka ini juga penting sekali dalam diri seorang klien, dalam diri seorang konselor. Nah, saat klien kita menangis, kalau kita tidak peka, paling kita itu gini, loh mbaknya kok nangis, kok usah nangis, beda. Kalau orang peka, klien kalau menangis itu, konselor itu akan seperti ini, loh, oh mbaknya ini butuh ketenangan, oke, kita beri ketenangan, entah mengelus punggung tangannya, mbak diam dulu ya, atau ya silakan mbak nangis aja nggak apa-apa gitu, saya tahu kok perasaannya mbak, silakan kalau mau nangis biar hatinya enak, nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan cerita lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada klien menangis itu jangan dibentak, malah disalahkan, enggak, kita harus peka, dia butuh ketenangan, kita harus sabar juga gitu, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke bab 5.